Berapa sampai jam berapa Pak Fajar? Suara saya sampai sana? Ji. Suara saya terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, teman-teman siswa Bintang Nusantara yang saya hormati, tidak lupa adalah Pak Direktur Bintang Nusantara yang selalu cerah dan juga mencerahkan, bahagia dan membahagiakan. Dan semoga kesempatan di pagi menjelang siang ini menjadi barokah karena kita isi dengan bertolabul ilmi, menambah wawasan keislaman kita terkait wabil khusus yang berkaitan dengan bab masalah pernikahan. Maka ada sekian 54 slide yang saya siapkan. 54 slide ini sebenarnya tidak menggambarkan secara keseluruhan dari proses pernikahan, apalagi rumah tangga. Karena sangat kompleks, paling tidak ini ada bekal. Yang belum menikah, semoga diberi kemudahan oleh Allah untuk segera menikah. Yang belum dapat jodoh, kemudian diberi kemudahan untuk bisa bertemu dengan jodohnya. Amin. Minta izin Pak Direktur untuk Jadi menikah itu adalah satu ibadah yang asyik. Gimana tidak? Gitu. Jadi asyik dia. Asyik bagi yang menikmati. Kalau yang tidak menikmati ya tidak asyik. Oleh karena itulah untuk menikah ini tidak harus nunggu nanti kalau sudah mapan gitu. Ya sebenarnya mapan itu kan relatif. Mapan itu orang kemudian tidak menikah dikarenakan faktor nunggu mapan. Kalau misalkan kita lihat dari perspektif laki-laki mau menikah itu nunggu kalau sudah mapan. Sudah kelihatan nggak Pak Fajar? Saya mulai di sini. Nikah menghidupkan sunnah. Ya, kita menghidupkan sunnah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang raghiba an sunnati, tidak suka dengan sunnah ini, falaysa minni, maka tidak termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak suka dalam arti itu memilih untuk tidak menikah. Kenapa Anda tidak menikah? Ngapain saya menikah? Nanti terus jadi apalah, jadi ngapain harus jadi melayani anak orang lain dan sebagainya. Bukan di situ maksudnya. Kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, di sini akan titik tolaknya. Ketika kita sudah berkomitmen menjadi umat Nabi Muhammad SAW, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita harus berkomitmen untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Kemudian apa yang dianjurkan, kemudian apa yang dianjurkan untuk dikerjakan dan dianjurkan untuk ditinggalkan. Sunnah ini termasuk anjuran, maka hukumnya sunnah nikah ini termasuk sunnah. Dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa wahai kalian para pemuda dan pemudi yang sudah mapan di antara kalian, kalau sudah mapan, sudah cukup perbekalan, maka menikahlah. Kenapa menikah? Karena menikah itu kemudian menjadi lebih baik. Secara fitrah manusia itu menjadi lebih baik. Orang yang kemudian sudah menikah, setidaknya beban pikirannya itu berkurang. Yang selama ini dibayangkan, itu sudah bisa disaksikan dan juga dirasakan sendiri. Paman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku ini, sunnah pernikahan, maka dia tidak termasuk umatku. Oleh karena itu teman-teman, kalau ngomong masa pernikahan, jangan kita memikirkan, walah, itu dia Pak, dia teman saya menikah, itu kocar-kacir keluarganya. Kemudian teman yang di sana itu menikah, kemudian juga akhirnya juga putus. Itu yang di sana menikah, kemudian juga terbengkalai anaknya. Jangan melihat yang demikian itu. Lihatlah mereka yang sukses. Yang sukses melalui pernikahan itu jumlahnya lebih banyak daripada yang tidak sukses atau yang belum sukses dalam pernikahannya itu. Itulah kita selaku manusia dalam fitrahnya kan kita memiliki kebutuhan yang tidak bisa dicukupi kecuali dengan menikah. Wah, nggak harus menikah Pak Ustadz, saya tidak menikah juga bisa menikmati. Bagi arti jalan yang dipakai adalah jalan yang tidak benar gitu. Masuk dalam perzinaan dan semisalnya.
Nikah itu adalah ibadah yang asyik, nikmat, berbuah pahala. Ya, dan tetap nikah itu adalah ibadah yang asyik. Bagaimana kita menjadikan nikah itu ibadah yang asyik? Maka perlu ada ilmunya. Disinilah kita akan mau sharing terkait dengan ilmu atau bekal sebelum pernikahan. Sehingga kalau misalkan orang yang sebelum menikah, dia memiliki ilmunya, nanti bisa memanage, mengatur keluarga dengan baik. Bagaimana menjalankan komunikasi keluarga yang efektif, kemudian yang sehat. Termasuk juga ketika sebelum menikah sudah mempelajari ilmunya terkait dengan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Ini menjadi penting sehingga kalau kita lihat pertengkaran di dalam rumah tangga itu bisa berawal karena tersumbatnya saluran komunikasi antara kedua belah pihak, suami maupun istri, atau orang tua dengan anaknya. Yang kedua bisa dikarenakan masalah ekonomi, ketimpangan ekonomi yang kadang kemudian menjadi masalah yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah faktor keluarga background dari suami maupun istrinya. Nah, ini kan masalah-masalah yang berpotensi untuk timbul dalam satu keluarga. Kalau kita memiliki ilmunya, maka masalah yang muncul, yang akan muncul, itu bisa kita redam. Dengan ilmunya, misalkan ketika kekurangan finansial, hartanya, pendapatannya kurang, bisa saling menguatkan. Suami menguatkan istrinya untuk sabar dan tetap bekerja, kemudian istri menguatkan suaminya untuk tetap sabar, menerima ketetapan Allah yang mungkin gajinya tidak banyak, tapi terus bekerja dengan ikhlas, terus kerja, berusaha terus. Nah, maka nanti bisa menepis badai yang datang dari luar. Kalau misalkan yang kedua adalah masalah komunikasi yang tersumbat, ini harus lancar komunikasinya. Jangan sampai kemudian ada ketidakpuasan pada pasangan diungkapkan di media sosial, medsos. Nah, ini menjadi masalah juga. Seperti yang dikatakan dari kalangan artis, kemudian mengunggah, nulis status di Facebooknya terkait dengan hubungan rumah tangga. Itu nggak bermanfaat. Malah menjadi orang lain mengetahui borok keluarga kita. Nah, oleh karena itulah untuk mengatasi masalah ini, maka harus menjalin hubungan komunikasi yang baik. Kalau salah, minta maaf. Jangan merasa mengedepankan ego. Saya kan yang kaya di rumah ini. Tidak perlu. Saya kan kepala rumah tangga di rumah ini. Tidak perlu semena-mena. Yang istri juga tidak kemudian menunjukkan kelebihannya. Keluarga saya itu lebih kaya dari keluarga kamu. Ini malah menjadi masalah. Udah, dua orang ini harus berdamai. Suami istri harus berdamai kalau ingin masalahnya selesai. Dengan komunikasi yang lancar. Yang ketiga adalah pihak ketiga tadi. Pihak ketiga, kadang ada pihak ketiga kemudian suaranya suara sumbang. Oh itu loh, istri kamu tuh cantik-cantik ternyata nggak bisa masak. Cantik ini, istri kamu cantik ternyata mohon maaf pendengarannya berkurang. Sebaliknya, suami kamu itu loh bisanya makan aja nggak bisa kerja. Ada pihak ketiga yang mengompori suatu rumah tangga biar nanti berantakan. Sehingga solusinya bagaimana? Suami ini harus kuat hubungannya. Ketika ada suara miring dari luar, terkait tentang suaminya atau tentang istrinya, maka cukup dua orang ini kemudian yang kuat. Yang penting suami istri itu saling percaya, saling menjaga. Suara sumbang yang datang dari luar tidak perlu dihiraukan, sudah mereka mau merusak rumah tangga kita, mereka tidak mampu. Karena benteng yang dibangun dalam rumah tangga, benteng yang kuat dan kokoh, saling percaya satu dengan yang lainnya. Pasangan suami dengan istri, istri dengan suaminya. Teman-teman, yang namanya setan itu sangat senang kalau melakukan kejahatan dalam bentuk memisahkan suami istri. Itu setan itu senang. Kalau setan menggoda orang yang tidak sholat, itu mah godaan biasa. Setan kemudian menggoda agar orang tidak sedekah, tidak zakat, itu mah biasa. Tapi kalau setan menggoda suami istri agar bercerai, itu baru luar biasa. Sekalipun memang dalam Islam boleh saja cerai, tapi perbuatan yang tidak baik. Jadi satu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah cerai. Selama masih bisa tidak cerai, pertahankan. Nah, sehingga kita narik mundur. Bagaimana sih supaya yang teman-teman yang belum menikah ini nikah sekali untuk seumur hidup? Maksudnya adalah nikah sekali, ya udah kemudian berumah tangga dengan pasangannya seumur hidup itu terus. Menghindari untuk tidak cerai. Agar tidak terjadi cerai itu bagaimana? Perlu dipersiapkan dan perlu ilmunya di sini. Oke. Maka nanti pembahasannya terkait dengan syarat dan rukun menikah, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menikah, larangan sebelum menikah, istilah-istilah tahapan sebelum pernikahan, dan materi disambung dengan pasca pernikahan. Setelah akad pernikahan itu. Oke, Pak Fajar jangan terlalu serius. Kita kan sudah melaksanakan ini, jadi tidak membicarakan yang sudah menikah.
Maka ini termasuk larangan sebelum menikah. Apa itu? Ya, di sini satu adalah pacaran dari pintu perzinaan. Jadi pintu perzinaan. Jadi pintu namanya juga pintu ya. Kalau Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekati perzinaan. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan perzinaan. Ya. Agar untuk bisa menghindarkan diri dari perzinaan, maka ingat azab Allah. Orang berzina itu kan dosa besar. Awalnya mohon maaf kalau kita lihat berita yang sampai pada kita di media sosial, di berita televisi itu menyebutkan bahwa karena hubungan pacaran ini menjalin relasi dengan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Kemudian di awalnya say hello, kemudian dating, kemudian meeting, kemudian terus join, kemudian jadi pacaran. Dari karena sudah merasa memiliki, yang laki merasa memiliki perempuan, yang perempuan merasa memiliki laki-lakinya, mereka berhubungan suami istri. Itu perzinahan, sudah jatuh pada perzinahan. Kok bisa sampai berzina? Karena mereka sudah saling mengenal. Kok bisa mengenal? Berarti sudah ada pertemuan yang mengarah ke situ. Maka pintunya adalah pintu pacaran ini. Jarang misalkan orang baru ketemu laki perempuan kemudian terus berzina, jangan, mungkin tidak terjadi kalau tidak ada maksud, tidak ada transaksi. Ada transaksi. Kemudian pacaran itu merusak masa depan keluarga dan juga masyarakat, lebih diri sendiri. Nah, artinya ya mohon maaf orang kalau sudah kesengsem jatuh cinta itu Pak Fajar, kalau dibilang udah kamu nggak usah pacaran, cari aja yang lain, itu susah untuk memutuskan. Karena orang kalau sudah jatuh cinta, mohon maaf kalau dalam lagu itu mohon maaf, tai kucing aja terasa coklat. Kalau sudah terasa udah jatuh cinta itu sampai seperti itu. Sudah tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat itu sudah menjadi sesuatu yang tidak perlu dia dengarkan. Maka pacaran itu menjadi hina di hadapan Allah. Sekalipun dia orang yang pacaran ini kemudian dielelukan, beb, di mana beb ayang, apalagi mas ayang, mbak ayang, sayang-sayangan. Tapi kalau itu belum dalam ikatan pernikahan, itu menjadi hina di hadapan Allah. Kecuali kalau bertobat nasuha. Ancaman-ancaman di atas ini menjadi gugur kalau pelakunya tobat nasuha. Bagaimana tobat dari pacaran? Sudah sampaikan pada teman pacaran itu, mohon maaf, saya tidak melanjutkan lagi pacaran ini. Kalau ini yang dari pihak perempuan, kalau masnya serius untuk menikahi saya, ayo bismillah, kita menikah, datang ke orang tua saya, lamar saya, kita nikah secara syariat Islam. Gitu. Yang laki-laki, misalkan kalau laki-laki bilang, mohon maaf, D atau siapa, saya tidak mau melanjutkan hubungan pacaran kita ini, dan kalau mau saya nikahin, kalau tidak mau adik saya nikahin dalam waktu dekat ini, saya akan mencari perempuan salehah lain yang akan siap saya nikahi. Nah kan gitu, itu lebih aman dan lebih berpahala. Maka pemilu itu dilarang, Pak Fajar. Apa itu pemilu? Pernikahan hamil dulu. Jadi jangan dihamil dulu baru nikahi. Itu namanya perzinaan juga. Nggak apa-apa Pak Ustadz, dinikahi dulu, dihamili dulu. Dihamili, mana dinikahi kan sudah sama aja. Tidak sama, orang yang ya berbuat zina sampai hamil ataupun tidak, kemudian dia nikah, dosa zina itu tetap ada. Yang menggugurkan dosa zina itu bukan pernikahan, bertobat nasuha. Kalau memang dia adalah seorang muslim, ya kalau dalam hadis Rasul itu dijilid, dicambuk dengan tongkat 80 kali. Kalau misalkan dia sudah nikah, kok berzina, itu namanya zina muhson, dirajab, dilemparin batu sampai meninggal. Kenapa? Oh sadis ya Islam. Bukan sadis, untuk menjaga kehormatan. Bayangkan misalkan, nauzubillah ya, orang tua punya anak perempuan semata wayang, kecil dibesarkan, lapar dikasih makan, sakit diobatkan, bodoh disekolahkan. Ternyata pada berzina. Bagaimana tidak hancur perasaan orang tua, harapan orang tua. Ya Allah, anak semata wayang bagikan mutiara dalam keluarganya. Bagikan mutiara dalam keluarga, ternyata redup mutiara itu sudah redup lagi, tidak bersinar karena dengan perzinahan itu tadi. Bisa dibayangkan ya, tentunya kita selaku orang tua sangat menginginkan putra putri kita menjadi putra putri yang saleh dan salehah, maka perlu penjagaan. Perlu penjagaan, anak dijaga dan dibina, kemudian orang tua tidak henti-hentinya menasihati dan mengingatkan putra putrinya. Ya, maka yang pacaran ini nanti jatuhnya pada hubungan selainnya suami istri, ya panggilannya nanti mami pipi gitu. Mimi pipi, apalagi Pak Fajar. Habis mami pipi. Padahal belum ada ikatan pernikahan ya, sudah panggilan dah gitu. Hati-hati yang demikian itu, hati-hati. Setan akan menjadikan itu indah. Akan menjadikan indah gitu setan. Apalagi yang laki-lakinya memamerkan kemesraan dalam bentuk foto atau gambar video.
tidak menerima pinangan atau lamaran orang lain atau melamar. Nah, di sini kemudian sebelum menikah itu seperti ini, memamerkan dalam bentuk foto, diposting di medsos, itu rentan bahaya. Siapa tahu misalnya orang yang diajak foto itu ternyata sudah tunangan, bahaya juga. Maka orang yang sebelum menikah, kalau dia sudah dilamar, itu tidak boleh menerima pinangan orang lain. Misalkan di sini ada cecek kemudian dilamar, dapat lamaran, karena lama nggak dinikahi, sudah dihitbah, dilamar, tapi kok belum dinikahi. Maka selama belum ada keputusan lanjut ataupun tidak boleh menerima lamaran lelaki yang sudah siap. Jadi diputuskan, yang pertama diputuskan memberi keputusan lanjut atau tidak. Kalau lanjut berarti langsung menikah. Kalau tidak lanjut, ya sampaikan kepada pihak yang melamar laki-laki bahwa ada lelaki lain yang sudah siap mau melamar. Tapi syaratnya harus tidak ada ikatan sebelumnya. Itu. Oleh karena itu yang sudah dilamar segera untuk menikah, jangan lama-lama. Banyak fitnahnya kalau misalkan sudah dilamar tapi belum dinikah. Nah, yang perlu dipersiapkan sebelum menikah apa? Banyak membaca buku tentang terkait dengan pernikahan. Sekarang ini berada di Hong Kong, sebentar lagi akan kembali ke tanah air. Nah, persiapkan diri untuk menikah. Atau dari sejak di Hong Kong sudah menyiapkan diri akan menikah karena sudah ada calonnya. Orang tua sudah mencarikan dan alhamdulillah jodoh. Nanti pulang tinggal lamaran, nunggu 2-3 bulan, corona agak reda, kemudian melangsungkan pernikahan. Alhamdulillah dapat kado banyak, dapat rumah gitu kan. Suaminya baik, ngasih rumah, sudah ada rumah, kasih kendaraan. Mohon maaf Mas, saya belum bisa naik motor, diajarin sama suaminya yang baru itu, yang berondong manis, diajarin bagaimana naik motor. Berondong manis. Ya itu dan sebagainya. Jadi enak gitu. Persiapan berikutnya adalah mengikuti majelis taklim tentang ilmu agama. Perlu dipersiapkan teman-teman. Jadi membangun rumah tangga itu tidak hanya modal uang. Yang penting uangnya banyak, belum tentu. Banyak orang yang keluarga uangnya banyak, tapi juga menjadi tidak berjalan sebagaimana diinginkan dari awal. Maka harus ilmunya. Bertanya dan konsultasi dengan guru kalau ada sesuatu yang susah dipahami atau permasalahan, segera konsultasikan. Apalagi kalau misalkan pernikahan di 3 tahun pertama, 5 tahun pertama, 7 tahun pertama, 5 tahun lah maksimal, itu masih rentan, masih goyang, keluarganya masih rawan untuk oleng. Kemudian belajar berwira swasta atau sejenisnya untuk kematangan ekonomi. Ini sebelum menikah, jadi sudah berwira swasta. Seperti saja yang teman-teman di Hong Kong kan sudah memiliki income, memiliki pendapatan. Itu berarti sudah ada kemapanan secara finansial. Bagaimana nanti tinggal lanjut proses berikutnya. Memang di mana-mana, di Hong Kong, di Malaysia, di Indonesia, syarat nikah itu sama Pak Fajar. Apa samanya? Sama siapa? Ya, nikah itu sama syaratnya, tapi sama siapa itu menjadi penting. Karena sudah siap, ini sudah siap Pak Ustadz, tapi belum ada calonnya. Ya, nunggu. Ada calonnya nggak siap, ya tetap nunggu juga. Maka syarat pernikahan itu dan rukunnya kemampuan memberi nafkah, terutama untuk yang laki-laki. Oleh karena itulah laki-laki kalau menikah itu berpikirnya itu panjang. Aduh, gimana nanti memberi nafkah dan sebagainya. Kalau yang perempuan, ya cara berpikirnya malah menjadi beda ya laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan kalau sudah menikah kan boleh dibilang memiliki bodyguard. Naik mobil ada yang membukakan pintu, ada yang menutupin pintu, jalan ada yang membawa tasnya dan sebagainya. Ya itu boleh lah, berharap demikian itu boleh saja. Ke pasar ada yang beliin bawain sayur. Tadi saya minta izin sama Pak Fajar, terlambat karena harus beli sayur. Beli sayur apa tadi saya lupa. Sayur sop, kemudian kacang panjang, buncis, kemudian bayam, kemudian beli Royco. Ya, apa-apa. Kemudian adanya mempelai laki-laki dan perempuan. Jadi kalau mau menikah hanya laki-laki saja, tidak bisa. Perempuan saja nggak ada pasangannya, nggak bisa. Harus ada laki-laki dan perempuan. Dan Islam sangat membenci, melaknat orang yang lesbi atau homo. Sesama jenis perempuan dengan perempuan, itu namanya lesbi. Homo ya. Atau homo. Atau gay yang laki-laki sama laki-laki. Itu dibenci dan dilaknat oleh Allah SWT. Ada ijab kabul, latihan. Ijab kabul. Ijab itu menyerahkan, kabul itu menerima. Dari pihak istri, mempelai perempuan itu diwakili oleh walinya menyerahkan. Si Fulan bin Fulan, masnya ini, saya nikahkan anak perempuan saya, binti saya dengan mas kain sekian. Bahasa adalah, kamu mau nggak menikahi anak saya tapi masnya sekian? Itu namanya ijab. Kabulnya adalah, saya terima nikahnya. Gitu.
saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin ini dibayar tunai. Itu kalimat sakral, teman-teman. Gimana itu ketika Anda yang perempuan mendengar kalimat ini diucapkan, itu sedih bercampur dengan bahagia, bahagia bercampur dengan senang, campur aduk di situ. Melebihi dari gado-gado ataupun nano-nano. Ya, karena bercampur aduk, senangnya luar biasa. Senangnya karena alhamdulillah sah menjadi seorang istri. Anda sah menjadi seorang istri. Kadang sedih ya Allah karena sudah menjadi istri, jadi istri dari pemuda yang dipilih, maka dia kan nanti akan ya meninggalkan keluarga yang tercinta. Dalam artian tempat tinggalnya sudah akan berbeda. Kemudian hak dan kewajibannya sudah menjadi berbeda. Yang semula menjadi tanggungan orang tua, karena sudah menikah, maka menjadi tanggungan dari suaminya. Nah, gitu. Nah, ini akan harus dipahami ya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan suami yang perhatian, memiliki ilmu agama. Ya. Kemudian ada mahar. Mahar ini adalah mas kawin. Boleh misalkan sekarang ini sudah berpikir terkait dengan mas kawin. Apa sih nanti mas kawin yang akan yang Anda inginkan itu apa? Anda boleh misalkan menyebut mas kawinnya. Kemudian dari ke bawah, tak ke atas lagi, mas kawin. Mas sebaik-baik mas kawin adalah mas kawin yang tidak memberatkan bagi calon laki-lakinya. Boleh misalkan diskusi, mas, kalau saya meminta mas kawin emas seberat 5 gram, keberatan tidak? Insya Allah tidak keberatan. Ya udah, selesai. Kalau tidak berat ya, emas kawinnya adalah emas perhiasan seberat 5 gram. Atau misalkan seperangkat alat sholat itu Pak Fajar. Seperangkat alat sholat itu berarti kan harus menyiapkan masjid, tempat wudhunya, toilet, lapangan parkir, kemudian tempat sendang dan lain sebagainya. Itu seperangkat alat sholat atau tempat sholat kan harus luar biasa. Kalau mau ya sebut aja mukena gitu aja, mukena dan sajadah, tidak usah pakai seperangkat alat sholat, nanti itu sekaligus juru parkir dan juga juru kebersihannya. Ya memang yang mudah adalah yang ringan. Dulu Pak Fajar ketika menikah juga maharnya juga ringan. Saya menikah karena 21 April 2011, jadi maharnya adalah 21 April itu kami wujudkan dalam bentuk 21 dirham, jadi 2 uang mata dirham. Bulan 4 itu adalah 4 buah mushaf. Nah sekarang ini mushafnya masih ada, ini mushafnya istri, saya pinjam. Kemudian 2011 itu berupa dengan butiran tasbih, jadi sampai 10 meter, dapatnya di Surabaya itu. Butiran tasbihnya luar biasa. Senangnya calon suami ketika bisa membeli mahar yang diinginkan oleh calon istrinya. Luar biasa. Sampai mau kecelakaan itu sampai nggak kepikiran saya. Sampai mau tertabrak mobil itu nggak kepikiran. Saking senangnya. Kemudian ada wali dari mempelai perempuan. Oleh karena itu wali ini menjadi Anda ketika hendak menikah, yang mbaknya ini harus dapat restu dari kedua orang tua atau wali. Kedua orang tua berarti orang tua masih hidup, kemudian merestui. Nah, mbak, kak, saya restui kamu menikah dengan si fulan lelaki yang menjadi pilihanmu. Semoga sakinah mawaddah rahmah. Itu namanya restu dari wali, dari orang tua. Kalau misalkan orang tua sudah wafat, walinya dilihat sampai menjadi walinya, bisa dari kakaknya, kemudian bisa jadi adik laki-lakinya, atau bisa dari pamannya, atau dari pak D-nya. Ada pihak itu. Jangan sampai kemudian nikahnya nikah lari. Lari gitu terbirit-birit. Kasihan nanti naib yang menikahkan, dia juga ikut lari. Nikah lari ini adalah nikah yang tidak direstui, yang tidak mendapatkan restu dari orang tua. Jangan sekali-kali melakukan pernikahan tanpa restu dari kedua orang tua jika keduanya masih hidup. Ambil restunya. Kenapa? Karena nikah adalah ibadah. Bagaimana kita mau mengibadah, melakukan ibadah yang dalam hal ini adalah hukumnya adalah sunnah, kemudian mengalahkan yang wajib. Apa yang wajib? Berbakti kepada orang tua adalah wajib. Maka minta restu. Kalau misalkan ada pemuda yang datang, sampaikan pada orang tua. Bapak Ibu, ini ada pemuda datang, bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah cocok untuk jadi suami? Nah, maka Bapak Ibunya bertanya, Mas, apakah Masnya serius mau menikahi putri saya? Serius. Apa bekalnya Mas? Alhamdulillah saya sudah ikut kajian keagamaan, saya punya tabungan, alhamdulillah saya punya kerjaan dan sebagainya. Orang tua mau memastikan bahwa anaknya, putrinya setelah dinikahinya, itu menjadi terjaga. Dari sisi paling tidak, dari sisi ekonomi sudah ada pemasukan, ya meskipun tidak banyak, tapi ada yang bisa diharapkan. Yang sampai kemudian kosong blong nggak ada pemasukan, kasihan yang demikian itu. Maka tadi di awal saya sampaikan belajar berwira swasta untuk membekali diri sehingga nanti lebih mapan dalam berkeluarga. Kemudian ada saksi. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah,
Bagaimana tahapan sebelum pernikahannya? Ini memataskan diri sebagai calon suami ataupun istri. Ya, Anda perlu memataskan diri. Bagaimana cara memataskan diri? Mempelajari tadi ilmunya juga penting. Latihan menjadi seorang istri bagaimana gitu. Atau latihan menjadi calon suami bagaimana gitu. Ya, insya Allah kalau misalkan urusan rumah tangga tidak dikhawatirkan lagi, tidak dilakukan lagi, siswa Bintang Nusantara ini sudah boleh dibilang jagonya lah dalam menata rumah tangga, kebersihan itu sudah jagonya. Tinggal menambah ilmu agamanya. Jadi Pak Ustadz, kan yang jadi imam itu kan suami, bukan istri. Iya. Ya seharusnya juga suami dong yang belajar ilmu agama, istri mah nggak usah. Jadi menjadi ketimpangan. Kalau misalkan imamnya ini dibebankan pada suami, yang belajar ilmu agamanya hanya suaminya, suami ini kan manusia. Ya kadang lupa, kadang salah, kadang khilaf. Lah kalau misalkan salah, istrinya tidak tahu ilmu agama, malah jadi ikut. Neraka katut, dia ikut-ikut ke neraka karena tidak mengingatkan suaminya dan tidak tahu bagaimana mengingatkannya. Maka perlu belajar ilmu agama. Ini memataskan diri, kedewasaan berpikir, jadi pikirnya sudah dewasa. Kematangan psikologi, tidak lagi kanak-kanakan, kemudian tidak menjadi budak hawa nafsu. Nikah jadi tidak semata untuk menuruti hawa nafsu. Bagaimana diniatkan adalah untuk beribadah. Karena niatnya ibadah, maka syarat dan ketentuan dalam pernikahan harus diikuti termasuk mendapat restu dari orang tua atau wali. Komunikasi dengan orang tua tentang keinginan menikah yang menjadi kebutuhan. Jadi jangan sampai, jadi saya mau menyampaikan bahwa kebutuhan menikah itu berbeda dengan keinginan. Kalau kebutuhan menikah, dia memang sudah dalam tahapan butuh. Jadi sudah memang keinginan kuat untuk menikah. Kalau dia tidak menikah, khawatir terjadi hal-hal misalkan jatuh pada perzinahan, ya. Tapi kalau keinginan yang sekedar saya kok ingin nikah ya, lihat orang gandengan, enak ya, gandengan gitu. Suami istri, lihat suami istri yang sedang gandengan kemudian ingin, saya kok ingin nikah gitu. Kemudian lihat ada suami menyuapin istrinya, wah pengen, pada istrinya sedang sakit, itu pengen pak sakit. Pengen saja, itu hanya keinginan saja. Keinginan itu akan hilang. Keinginan itu akan hilang, tidak ada keinginan, tidak ada semangat untuk menikah. Tapi kalau sudah menjadi kebutuhan untuk menikah, kan menjadi kebutuhan. Saya sudah berumur misalkan, umur katakanlah 25, 26, apalagi sudah masuk 30 tahun, ya sudah menjadi kebutuhan untuk menikah. Kenapa? Karena sudah nanti kalau misalkan usia sudah dewasa banget, sudah mendekati tua, itu keinginan menikah menjadi menurun. Nah, mumpung masih muda, mumpung masih segar-segarnya, apalagi masih belia, gitu apa aja masih belia, mumpung musim lagi baik, ya, mumpung masih lagi baik, maka inilah waktu yang tepat untuk menyiapkan diri masuk ke jenjang pernikahan. Aduh Pak Ustadz, nggak ada calon komunikasikan dengan Pak Fajar di Bintang Nusantara. Nanti akan dibantu. Siapa tahu ada siswa laki-laki yang kemudian siap untuk menikah. Ini komunikasi dengan orang tua. Tidak hindari kholwat dalam bentuk lain. Kholwat itu menyendiri, laki-laki dan perempuan. Teman-teman, pesan saya, kalau misalkan Anda diajak berkholwat adalah menyendiri berdua saja, itu berarti potensi untuk melakukan larangan, pelanggaran, itu besar. Potensi untuk melakukan perbuatan dosa itu besar. Potensinya besar. Kalau misalkan sudah, kalau di tempat umum, ya biasa tempat umum, terang, insya Allah potensinya kecil. Tapi kalau sudah diajak jalan ke tempat yang remang-remang, cari yang sepi, hati-hati. Demikian itu harus saling menjaga diri. Ya. Siapkan CV, kurikulum vitae. Kadang kita perlu kurikulum vitae. Misalkan minta bantuan, Pak Fajar bisa nggak saya dicarikan suami yang soleh, kemudian dia sudah mapan, punya penghasilan, dia keturunan orang yang baik, kemudian dia paham ilmu agama, gitu. Tampan lagi. Kalau ada yang seperti itu, Pak Fajar punya anak perempuan untuk anak perempuannya. Kalau ada yang sempurna, gitu. Ya tentunya adalah kalau kesempurnaan memang idealnya adalah kita ingin mendapatkan pasangan yang sempurna. Tapi kita harus melihat diri kita. Ya Allah gitu. Kalau pasangan saya sempurna banget, sempurna, perfect gitu. Dia misalkan yang perempuan menginginkan yang laki-laki itu yang tampan, kemudian yang soleh, kemudian paham ilmu agama, kaya, nasabnya baik. Ya kalau kita ngajak, nanti kasihan kalau dia jadi pasangan Anda gitu. Kalau ada dengan kondisi seperti ini tidak mau berubah menjadi lebih baik, capek nanti suaminya. Maka Allah akan mencarikan yang sesuai. Karena kalau kita ingin dari pasangan yang baik, maka kita perbaiki. Mari kita perbaiki diri kita. Kita persiapkan diri kita untuk menjadi insan yang baik, belajar ilmu agama seperti sekarang ini. Ya. Kemudian temui orang tua calon kalau sudah ada.
Dalam hal ini adalah untuk teman laki-laki yang mau siap temui. Saya dulu sampai menempuh perjalanan 7 jam. Dari Jogja 7 jam itu Pak Fajar. Lama kok gak nyampe-nyampe gitu. Hampir 1 harian itu 7 jam. Berangkat jam 8, menjelang sore. Ini rumahnya, ya Allah, Alhamdulillah. Naik turun bis, ganti bis, naik lagi, berjejal, Alhamdulillah. Itu ada satu perjuangan menunjukkan bahwa kita itu serius. Terkadang nanti teman-teman yang di Hong Kong, kalau ada lelaki yang mau melamar, uji keseriusannya. Serius dia, serius tidak. Uji, suruh datang ke rumah menjelang waktu maghrib. Kemudian di rumah nanti orang tuanya dikontak, Pak, minta masnya jadi imam sholat jamaah maghrib. Diuji itu, suruh jadi imam gitu. Pak, nanti setelah sholat itu minta kepada masnya untuk menyampaikan kultum ilmu agama. Aduh, udah berkeringat itu laki-lakinya itu. Biar dia serius atau tidak. Ujiannya selesai ya. Kalau kayak gitu suruh datang lagi. Mau datang lagi suruh ke maghrib. Nah, ini yang laki-lakinya sudah siap. Oh, kemungkinan saya nanti jadi imam sholat maghrib sama ngisi pengajian. Udah dipersiapin. Nyampe sana, nyampe rumah, ternyata tidak disuruh jadi imam di rumah. Sama bapaknya, Mas, yuk kita sholat jamaah di masjid. Oh gitu, oh alhamdulillah. Tidak jadi imam di rumah, jadi makmum di masjid, alhamdulillah. Sampai di masjid dibilang sama orang takmir, nanti jadi imam adalah calon ini, calon menantu saya. Kita coba, oh itu lebih besar keringatnya itu, sebesar jagung-jagung itu nantinya. Nah inilah perlu ada uji keseriusan. Kenapa? Karena lelaki harus memang diuji. Serius nggak mau menikah? Kalau cuma ingin nikahi ya. Kalau tidak ada keseriusan menjadi berat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah di sini juga ada terkait dengan setelah menikah nanti kan juga ada anak, kemudian ada orang tua dan sebagainya. Ini saya kira nanti di lain kesempatan untuk yang anak dalam keluarga. Nanti kalau sudah memiliki keturunan ya, sudah memiliki keturunan. Kita lanjutkan lagi. Maka ketika tugas pendampingan atau boleh disebut dengan kuliah pranikah atau sekolah pranikah itu kan memang harus dibekalkan kepada calon. Maksud dalam hal ini, tahapan teman-teman sekarang ini adalah bagaimana menyiapkan diri. Menyiapkan diri secara fisik, secara psikologi, secara finansial juga, untuk menyambut pasangannya. Kalau saya ditanya, jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah belum sih? Sudah. Sudah ditentukan oleh Allah. Tapi, kalau sudah ditentukan, berarti kan kita hanya duduk di rumah saja, nunggu saja, sahabat yang datang itu adalah jodoh kita. Tidak dibenarkan juga oleh Rasul dengan seperti itu. Sikap berpangku tangan. Harus berusaha. Karena sudah ditentukan oleh Allah dan kita tidak tahu siapa, di mana, maka itu berusaha. Kita berusaha. Bagaimana caranya? Ya boleh melihat, kita melihat lah. Sekarang ini kan teman-teman belum terikat ya. Belum ada yang, misalkan belum ada yang dilamar. Boleh memilih. Tanya di rumah, tanya, Pak, Bu, itu tetangga kita yang kemarin teman saya SD atau SMA itu sudah menikah belum ya? Belum. Saya lihat kok postingannya bagus, sejuk di Facebook juga sering memposting terkait dengan peringatan untuk tidak meninggalkan sholat, peringatan untuk selalu membaca Al-Quran. Bagaimana kondisinya? Oh iya, dia memang baik, Nak. Lelakinya itu beda dengan dulu ketika SMP kan nakal, sekarang udah baik dia. Akhlaknya juga baik, sering ke masjid. Dan dia juga punya pekerjaan itu, punya kerjaan tetap. Dia punya usaha juga, toko kecil-kecilan, nggak apa-apa. Ya Allah, gitu. Iya, sudah dewasa kok, kelihatan dewasa. Bu, boleh nggak saya tuh Ibu datang ke rumahnya lah, ketemu orang tuanya, kemudian itu nanti bagaimana bisa nggak ngelamar saya gitu jadi istrinya, Bu? Tolonglah Ibu ke sana ke rumahnya, Ibu kan tahu. Iya, tapi agak lupa jalannya di mana, nomor kontaknya mana? Dicarikan nomor kontaknya. Kemudian dikasih kepada ibunya, alhamdulillah saya udah jawab jawabannya. Gimana Bu jawabannya? Jawabannya ternyata masnya sudah menikah. Oh ya Allah, sudah menikah. Kurang cepat, tapi sudah berikhtiar. Sudah berusaha, sudah menikmati. Saya diminta oleh misalkan mahasiswa, saya minta nasihat, gimana ini? Saya ada keinginan mau melamar si fulanah gitu. Saya sampaikan segera Anda seriusi, datang ke rumahnya, ajak orang tua atau yang mewakili orang tua. Besok aja deh, kapan-kapan lah. Kapan-kapan? Loh, Anda suka enggak? Suka sih, tapi ya harus segera gitu, wujudkan keseriusan Anda. Betul, karena dia bilang kapan-kapan, ternyata datang ke tempat saya saat ada apa. Ternyata perempuan yang kemarin mau saya lamar, sudah dilamar oleh orang keduluan, barusan dia dilamar gitu.
Lah iya kan sudah kemarin dianjurkan. Lah itulah namanya kalau bukan jodoh. Jodoh itu tidak akan kemana teman-teman. Jodoh tidak akan kemana. Tapi kalau bukan jodoh, dia akan kemana-mana. Susah itu. Kalau bukan jodoh ini susah. Maka ya perlu mengikuti sertakan hati. Istafti qalbak, tanyalah pada hatimu. Ada rasa klik atau tidak? Kalau tidak mau bertanya, memang beberapa daerah di Indonesia kemudian agak mengatakan ya nggak enak lah, aib kalau misalkan perempuan tanya sama laki-laki. Ya udah, kalau memang aib, minta pihak ketiga, teman, atau minta kepada orang tua. Lebih aman sih orang tua, biar menjadi serius. Tapi kalau minta teman, misalkan ini yang perempuan belum menikah, naksir sama laki-laki. Minta kepada temannya perempuan yang dia belum menikah, dulu menanyakan kepada laki-laki itu. Kan dia seneng ya, siapa tahu kalau malah dapat yang seneng, ternyata laki-laki seneng sama temannya. Kan berapi. Maka kalau ada keseriusan, persiapkan diri, banyak ibadah, dikuatkan hubungan dengan Allah, minta restu orang tua, berikhtiar. Libatkan orang tua. Menurut saya, saran saya, libatkan orang tua dalam masalah jodoh. Libatkan bagaimana? Untuk menilai pertimbangan. Kadang orang tua itu memiliki firasat, memiliki penilaian terhadap calon pasangan itu lebih jelas, lebih detail daripada kita atau Anda yang akan menikah. Misalkan kalau saya minta kepada orang tua melihat, iya itu dari ini dinilai baik, jadi langsung nanti proses berlanjut. Saya dinilai sama keluarga mertua dinilai baik, terus langsung prosesnya. Itu memang harus melibatkan orang tua. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, keluarga Qurani ini saya tinggal, saya lencati maksudnya adalah, nah, keluarga Qurani, nanti kalau sudah menjadi keluarga, boleh ya. Nikah adalah beribadah kepada Allah, menjauhkan diri dari perzinaan. Bagaimana setelah akad nikah yang dilangsungkan? Jadi sebelum ini, tadi kan sudah ada prosesnya, penyiapan diri, persiapan, apa yang perlu dipersiapkan. Ya, kemudian masuk pada jenjang pernikahannya. Kalau misalkan Anda sedang menikah, saran saya, tidak perlu kemudian pesta pernikahan itu kemudian menjadi menjadi mahal. Pesta yang mahal itu kemudian nanti akan menghabiskan banyak uang. Karena menghabiskan banyak uang, biasanya setelah menikah, kekurangan modal. Ya, kita kekurangan modal karena uangnya dihabiskan ketika proses pernikahan. Sekarang ini masa COVID. Ya, ada sisi positifnya, teman-teman. Kalau menikah pada masa COVID itu, kita kan tidak boleh mengundang banyak orang, kan? Tidak boleh mengundang banyak orang, satu. Jadi kalau yang diundang tidak banyak, maka penyediaan konsumsi juga tidak banyak. Ada kemudahan dari pihak KUA. Teman-teman kalau menikah di Indonesia, kalau mau menikah itu biaya KUA itu bisa menjadi 0 rupiah kalau datang ke kantor KUA. Anda menikah, kemudian akadnya, serah terima ijab kabulnya itu di kantor KUA, urusan agama, itu 0 rupiah, gratis. Sudah diberi kemudahan. Kalau mengundang penghulu ke rumah, nanti ada biayanya. Tergantung daerah masing-masing, maksimal kurang lebih adalah 600. Dan Anda sebelum menikah juga, kalau sudah terdaftar di KUA, akan menikah, itu nanti ada namanya BIMWIN, bimbingan perkawinan untuk catin calon pengantin. Tetap dibekali. Karena dalam rumah tangga itu, orang kalau melihat rumah tangga orang lain kan, wah rumahnya kelihatan indah, kelihatan asik gitu. Kan belum tentu dalamnya seperti itu. Maka bagaimana kita membuat rumah tangga kita itu dari luar terlihat cantik, elok, comel, tapi dalamnya juga sejuk. Sejuk, menyejukkan, antrem, ayem. Apakah rumah yang sakinah mawaddah itu tidak ada masalah? Ada. Rumah yang sakinah mawaddah itu ya ada masalah. Ada masalah. Tapi menyikapi masalah itu dengan baik, dengan bijak, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini motonya Pegadaian. Jadi kalau ada masalah kemudian dilokalisir, cari bagaimana akarnya. Yang suami tidak mengedepankan emosionalnya, istri juga tidak mengedepankan emosionalnya. Kita belajar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul kemudian pulang ke rumah dalam keadaan terlambat, pintu sudah terkunci, ya kan? Sudah terkunci, ditutup sama Aisyah. Ternyata Rasul datang, pintu sudah terkunci. Rasul mau ngetok pintu, menahan agar tidak mengganggu tidurnya Aisyah. Aisyah sebenarnya sudah bukan tidur di tempat tidur, tapi tidur di depan pintu, sehingga pintu yang tidak dikunci. Sehingga kalau Rasul membuka pintu rumah, itu nanti kena badannya Aisyah, dan Aisyah bisa berdiri untuk bangun membuka pintu lebih lanjut dan menyambut Rasul. Tapi tidak dilakukan oleh Rasul. Sehingga Rasul mengakui bersalah, Aisyah juga mengakui bersalah. Duanya saling mengakui bersalah. Bukan saling menyalahkan. Kalau yang saling menyalahkan,
Kan itulah jalan keruntuhan rumah tangga. Memang membangun rumah tangga, teman-teman, itu tidak semudah membangun tangga rumah. Kalau kita buat tangga rumah, kali beli kayu, kanan kiri, kasih undak-undakan, paku, selesai. Tapi membangun rumah tangga, tentunya tidak bisa demikian. Harus ada cara-caranya. Nah ini, kalau Anda misalkan sudah menikah, jangan lupa untuk mendoakan. Suami mendoakan istri barunya, istri yang baru dinikahin tadi. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan darinya dan kebaikan yang Engkau tentukan atas dirinya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau tetapkan atas dirinya. Nah ini berdoa. Biasanya dipegang kepalanya oleh suami yang baru sambil berdoa. Ini doanya adalah ini yang dibaca. Jadi nanti kalau suaminya lupa, Mas doa apa? Ya doa itu loh setelah akad itu. Ya udah doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ini kan doa mau makan. Oh iya salah. Kemudian doa lagi. Ganti-ganti bukan doa itu. Doa yang setelah akad nikah. Kayak saya baru ingat. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaisi. Ditahan. Bukan itu, kayak masuk ke WC itu. Masuk ke toilet. Bukan itu, yang lain. Bukan itu. Ternyata ada doanya Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Nah, ini kan perlu ada ilmunya, teman-teman, untuk bisa melaksanakan doa ini. Jadi nanti biar tidak salah dalam berdoa, ya. Nah, termasuk juga Islam juga perhatian terhadap isu pernikahan. Jadi Islam itu dari awal sudah mengarahkan bagaimana kiat-kiat mencari calon yang baik, kemudian proses berlangsungan akad pernikahan, bahkan setelah menikah, sudah menjadi rumah tangga, maka dia akan tetap dipantau dan dibimbing oleh Islam. Teman-teman, kalau misalkan Anda nanti sudah menikah ya, usahakan untuk tinggal pisah dengan orang tua. Tinggal berpisah dengan orang tua maksudnya adalah agar Anda itu teruji kedewasaannya, tanggung jawabnya itu ada. Saya tidak menghalangi, Ustaz, tapi ibu saya kan mau ditemani, boleh saja, boleh. Ini dalam kondisi di mana keluarga besar, orang tua juga masih muda atau bisa mandiri atau sudah ada adik yang menemani, Anda boleh tinggal dengan suami, apalagi kalau misalkan suami Anda punya pekerjaan tetap di tempat lain di mana Anda harus mengikuti, maka ikutilah suami. Sebaik-baiknya istri adalah mengikuti kepada suaminya di mana dia pergi. Jika memungkinkan dan itu adalah baik, tidak ada halangan untuk mengikuti suaminya. Apalagi kalau misalkan suami Anda itu tampan, dia Pak Fajar tampan, masih muda, berondong manis, kalau Anda lepasin, ya namanya juga manusia. Manusia itu ya bisa tergoda ke kapan saja dan dimanapun. Untuk teman-teman putri, ketika sudah menikah juga, perhatikan masalah apa ya? Saya tidak mengatakan servis, mungkin kesalehan tanggung jawab seorang suami dan juga istri. Tanggung jawabnya, kan ada kewajiban dan juga tanggung jawab suami istri. Maka dari segi tanggung jawab suami itu berat. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Mereka para wanita itu telah mengambil perjanjian yang kuat dari kalian. Jadi memang suami itu memikul beban yang berat, bertanggung jawab terhadap istrinya. Istrinya ini menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab nafkahnya, nafkah lahir batinnya, tanggung jawab keamanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, semua itu yang nanggung adalah suami. Dan itu menjadi kewajiban suami. Nah, ini menjadi penting untuk diperhatikan. Maka ketika orang itu menikah kan kemudian didoakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Ini doa. Kalau misalkan yang belum menikah mendoakan temannya sudah menikah dengan doa ini, insya Allah akan kembali kepada dirinya. Suatu saat Anda akan didoakan oleh temannya. Semoga Allah memberkahimu di waktu senang dan memberkahimu di waktu susah. Dan mengumpulkan kalian berdua dalam keadaan kebaikan. Ya. Ini. Pastikan suami Anda nanti bisa jadi imam sholat berjamaah. Ya, jadi imam sholat berjamaah, tentunya rakaatnya juga tahu. Kalau misalkan suaminya ngajak ke masjid sholat jamaah, ya alhamdulillah itu baik juga. Mas, kenapa sih sholatnya sering di masjid gitu, nggak pernah di rumah? Dek, saya nggak hafal bacaan sholat. Jadi kalau jadi imam nanti kacau, maka Mas suka sering ke masjid biar jadi makmum dan sebagainya. Maka penting jadi sholat. Sholat yang menjadi penting. Awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-shalah.
Karena salat ini pertama kali akan dihisab dari seorang hamba. Ibadah seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya baik, insya Allah ibadah yang lain juga akan menjadi baik. Jika suami yang menjadi kepala rumah tangga itu memperhatikan salatnya dan salat keluarganya, salat istri dan juga anak-anaknya, insya Allah keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Kenapa? Karena setelah melaksanakan salat, dia akan ingat kewajiban yang harus ditunaikan dan larangan yang harus ditinggalkan. Ada kewajiban memberi nafkah. Yang haram menjadi halal setelah pernikahan itu. Maka yang haram menjadi halal setelah akad. Semula tidak boleh gandengan sesukanya, sekarang sudah menjadi suami istri, udah gandengan. Itu berbuah pahala. Maka tadi saya sampaikan di depan, nikah itu ibadah yang nikmat berbuah pahala gitu. Nah, gitu ya, jangan ditambah-tambahin Pak Fajar. Sudah sampai situ saja. Saya ada yang mantau juga ini. Jadi berbuah pahala. Dalam hadis dhaif, nah ini dalam hadis dhaif ya disebutkan. Suami istri yang berpegangan tangan itu pahalanya kurang lebih 20 kebaikan. Saya sampaikan hadis dhaif. Kemudian mohon maaf ketika suami istri berciuman itu pahalanya adalah 40 kebaikan. Ketika dia melakukan hubungan badan itu 80 kebaikan. Jadi memang bernilai kebaikan. Satu suapan nasi yang masuk ke dalam mulut istrinya itu satu sedekah bagi suami. Ya jangan nasi saja, dia kasih lauk lah, kasih sayur, kasih minuman juga. Kalau cuma nasi doang kan itu keselak juga. Artinya adalah itu ada pahala di sana. Dan pahala. Sebagaimana ketika seorang perempuan yang sudah menikah, kemudian dilihat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa, sebaik-baik khairum ra'atin, sebaik-baik perempuan adalah yang taat terhadap suaminya, kemudian mendirikan salatnya, kemudian menunaikan puasanya, dan maka dia istri yang bisa kehendaki, taat terhadap suami. Tetapi suami yang ditaati adalah suami yang kemudian bisa jadi panutan dalam rumah tangga. Maka Anda sabar melayani suami, itu adalah pintu Anda, tiket Anda menuju surga Allah melalui suami itu. Anda selaku seorang istri, maka dalam hal ini taat terhadap suami lebih diutamakan jika dibanding dengan pada orang tua. Insya Allah suami yang baik akan mengizinkan Anda ketika Anda tetap berbakti kepada orang tua. Maka Anda tetap taat terhadap suami. Misalkan taat terhadap suami, Mas, ibu saya sakit, boleh nggak saya mengunjungi? Ya, ayo saya antarkan. Malah diantarkan sama suaminya, diantarkan ke rumah, ditenangkan di dalam perjalanan. Jangan panik, doakan ibu. Insya Allah ibu cepat sehat, tetap tenang, jangan membawa kegelisahan. Nanti malah ibu kepikiran. Nah, itu suami yang baik kemudian menenangkan. Nah, itu yang diinginkan ya. Kemudian ya tidak ada orang yang sempurna teman-teman. Jangan suka mencari kekurangan pasangan. Nggak usah. Ternyata kekurangannya kayak gini ya. Ternyata kamu setelah menikah ketahuan ya kurangnya. Dulu ketika sebelum menikah, ketika apel itu bawa mobil gonta-ganti, ternyata mobil rental dan sebagainya misalkan. Nggak usah. Setiap kita memiliki kekurangan. Saya memiliki kekurangan, Pak Fajar memiliki kekurangan, teman-teman juga memiliki kekurangan. Tapi di balik kekurangan kita ada kelebihan. Sebagaimana di balik kelebihan pasangan kita ada kekurangan, sehingga saling melengkapi gitu. Kalau sama-sama sempurna, nggak asik. Ambiar nanti sama-sama sempurna. Wih, sempurna banget gitu. Maka terkadang dalam rumah tangga ada sedikit cekcokan. Gimana sih? Udah dibersihin, dikotorin lagi. Soalnya bersihin. Kemudian ada adik-adik kecil dalam rumah tangga. Itu namanya menjadi asik. Kalau kita makan ya ada rasa asinnya, ada manisnya, ada pedasnya. Itu namanya menjadi asik. Tapi kalau kita di-manage, diatur dengan ramuan yang seimbang, malah menjadi enak. Boleh misalkan, ya Allah mohon maaf nih. Bukan pengalaman pribadi, ditekankan di tebar Pak Fajar. Bukan pengalaman pribadi. Oh ternyata ya, dulu gitu. Jadi baca cerita pada itu memiliki kekurangan lah. Jangan mencari, tapi jangan suka mengungkit-ungkit kekurangan pada pasangan ataupun pada keluarganya. Ya, kelebihan pada pasangan lebih banyak dari kekurangannya. Kalau kita mendapatkan pasangan kita memiliki kekurangan, di balik kekurangan itu pasti banyak kelebihannya. Allah akan munculkan satu. Misalkan Anda, masa disuruh ngerjain aljabar, algoritma nggak bisa. Istrinya digitukan, Anda digitukan sama suami. Tetapi di balik Anda tidak bisa mengerjakan soal matematika algoritma, Anda bisa masak, menjaga kerapian, kemudian bisa menjaga kebersihan dapur, kemudian juga kerapian tempat tidur. Wah, rapi itu, perfect. Maka banyak kelebihannya. Dan perempuan itu Pak Fajar, lapisan otaknya itu lebih tebal daripada laki-laki. Sehingga kalau kita laki-laki,
mengerjakan satu aktivitas pekerjaan dan akan berpindah kalau sudah selesai ke pekerjaan berikutnya. Perempuan dengan kelebihan yang Allah miliki, dengan lapisan otaknya yang lebih tebal daripada laki-laki, itu dalam satu waktu bisa mengerjakan banyak hal. Tangan kanan kemudian ngulek sambal, tangan kiri goreng ini, membalik gorengannya. Kaki kanan itu masih bisa ngepel, bayangkan. Kaki kiri ya berdiri tentu pada berdiri. Karena itu kelebihannya, jadi multitasking gitu ya. Nah, ya itulah kita ya. Cari kelebihannya. Walatan sulfadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Ya, kalau perlu adalah cari kelebihannya. Oh, ternyata punya kelebihan ya. Di balik hebatnya kita pasti ada kekurangan. Di baliknya hebatnya Anda ada kekurangan dan melengkapi kekurangan itu ada pada pasangan Anda. Ya, berdoa sebelum berhubungan. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ini dibaca kalau nanti Anda sudah punya anak kecil, bacanya jangan keras-keras. Dikira itu adalah doa sebelum tidur. Payah juga gitu. Sebelum dikira doa sebelum tidur. Oke. Kemudian juga adalah Anda atau istri itu diibaratkan sebagai ladang. Nisa'ukum hasul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai dan tentunya dengan cara yang diperbolehkan dalam Islam. Ada cara yang kemudian tidak diperbolehkan dalam Islam. Pembahasannya seperti ini ketika sudah jelas kapan Anda akan menikah, sudah sudah jelas pasangannya dan Anda mungkin sudah dilamar biasanya sudah dilamar, baru nanti ada pembekalan dari KUA, Kantor Urusan Agama di Indonesia itu tentang pendampingan secara intensif gitu ya. Ya, tidak boleh dijauhi untuk berhubungan dari tempat keluarnya anus dan juga saat haid tidak boleh. Oke. Dari mana yang arah yang disukai. Nah, kembali kepada istri. Bagaimana kembali pada istri? Ini nasihat untuk para suami sebenarnya. Innal mar'atu tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Fa idza absara ahadukum imratan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Sesungguhnya wanita itu menghadap dalam rupa setan dan membelakangi dalam rupa setan. Jadi godaan perempuan itu kuat, depan belakang itu memiliki godaan gitu loh. Kalau laki-laki kan mungkin dari satu arah, dari depannya, belakang nggak menarik laki-laki itu. Tidak semenarik perempuan. Maka apabila seorang dari kalian melihat seorang wanita yang mengagumkan, adalah ia mendatangi istrinya. Kalau suami di luar merasa tergoda dengan perempuan di luar, maka segera pulang, kembali ke rumah, temui istrimu. Sehingga apa? Tidak jatuh pada perzinahan. Itu Islam perhatian terhadap yang demikian ini. Allahu a'lam bishawab. Inilah lebih kurang gambaran secara umum terkait dengan bagaimana menyiapkan diri untuk masuk ke jenjang pernikahan. Apabila dari kita ada teman-teman yang kemudian memiliki sudah berkeluarga, memiliki putri atau memiliki anak laki-laki, maka seperti ini kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.